Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatur Rabbil Alamin ya, fi Alkitab Al-Hakim wa Sunnati Nabiyil Amin, karya Syekh Mahir Muqaddam hafizahullahu taala. Untuk kesempatan kali ini, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, kita akan membahas muqaddimah dari penulis ya, dari Syekh Mahir Muqaddam. Setelah sebelumnya kita membahas dua muqaddimah dari guru beliau ya. Nah, mari kita buka halaman 9, muqaddimah dari penulis sendiri ya. Beliau mengawali kitab ini dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran al-ayah 100 wa as-saniyah ya. Summa qala jalla sa'nuhu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Min suratin nisa al-ayah al-ula. Summa al-ayah al-salisa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini yang disebut dengan khutbatul hajah ya. Pembukaan khutbah yang sering diucapkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau mau berkhutbah, sering beliau membaca ketiga ayat ini dan membaca hadis tadi. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya, tapi ini mustahab ya. Artinya kalau kita tidak membaca ini boleh ya. Perkara yang mustahab, laisa minal wajibat. Karena ada orang menganggap ini wajib. Tidak, ini tidak wajib hukumnya. Apabila kita mengikuti maka itu keutamaan. Wa in taroknaha, tapi kalau kita tinggalkan, kita baca ayat lain misalnya, maka tidak mengapa, la haraj, tidak bersalah. Bahkan sampai ada orang meyakini, terutama ayat pertama ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dianggap sebagai syarat sahnya khutbah Jumat gitu. Jadi kalau ada khotib kok tidak membaca ayat ini, dia menganggap tidak sah khutbahnya. Nah, keliru. Saya tanya, kok Bapak tahu dari mana? Dari ustaz gitu. Ada ustaz ngomong kalau khotib tidak membaca ayat 102 surah Ali Imran ini maka tidak sah. Nah, itu enggak ada dasarnya.
Tapi memang Nabi sering gitu, Nabi sering. Hukumnya mustahab tadi, bukan wajib. Andai kata khotib Jumat hanya membaca 2 ayat saja misalnya, An-Nisa ayat 1 dengan Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 ya boleh. Andai kata yang Ali Imran ayat 102 tidak terbaca, tidak ada masalah. Nah ini. Jadi sesuatu yang mustahab jangan dianggap wajib kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Ini kebiasaan Nabi. Kecuali Nabi mengatakan, bacalah oleh kalian di muqaddimah khutbah kalian ayat-ayat ini. Ada perintah gitu dari Nabi. Nah baru itu. Ini nggak ada. Tapi Nabi praktiknya seperti itu. Seringnya, ya, sering seperti itu. Sehingga Al-Albani menulis kitab judulnya Khutbatul Hajah. Khutbatul Hajah. Nah dalam kitabnya itu beliau menjelaskan beberapa riwayat tentang bagaimana Nabi mengawali khutbahnya. Nah ini salah satunya sebenarnya. Ini salah satunya. Ada beberapa model yang lainnya. Ada kitabnya namanya Kitab Khutbatul Hajah, karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ini juga termasuk ya ayat yang sering dibaca ketika muqaddimah khutbah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk ini ya. Dan tidaklah kami ini akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Jadi kita tidak mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Betul atau tidak Bapak-bapak? Ya betul. Kalau Allah tidak beri petunjuk enggak mungkin kita dapat petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang utusan-utusan Tuhan kami dengan kebenaran. Al-A'raf ayat 43 ya. Nah, lalu kemudian Syekh Mahir Muqaddam mengatakan di halaman 10 paragraf pertama, alhamdulillahilladzi hadana lima'rifatih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami li ma'rifatih, untuk mengenalnya, untuk mengenal Allah. Ya. Jadi kalau tanpa petunjuk dari Allah kita tidak bisa mengenal Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li ma'rifatih. Hamdan katsiran thayyiban la yu'addu wa la tuhsa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pujian yang banyak, yang baik, yang tidak bisa dihitung. Pujian sebagaimana disukai oleh Tuhan kami dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi kama arrafna. Alhamdulillahi kama arrafana bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi walam yahjubna anha kasairi ibadihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengenalkan kepada kita dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan tidak menghalangi kita dari hal itu tadi, dari nama, sifat, perbuatan, sebagaimana seluruh hamba-hambanya. Allah tidak Allah telah mengenalkan ya kepada kita dan juga kepada seluruh hamba-hambanya. Di paragraf kedua, i'lam, ketahuilah, rahimani Allahu ta'ala wa iyyaka. Semoga Allah merahmati aku dan juga merahmati kalian, merahmati kamu ya. Anna ajalal ulum wa asrafaha wa a'zamaha wa arfa'aha alal itlaq huwa al ilmu billahi ta'ala bisifatihil ula wa asma'il husna wa afalihil huda. Ketahuilah semoga Allah merahmati aku dan merahmati kamu, bahwasannya seagung-agung ilmu, ajallal ulum wa asrafaha, dan semulia-mulia ilmu, wa a'zamaha, dan sebesar-besar ilmu, wa arfa'aha alal itlaq, dan setinggi-tinggi ilmu secara mutlak, huwa
al ilmu billahi ta'ala bisifatihi al-ula, yaitu ilmu tentang Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan dengan nama-namanya yang baik dan dengan perbuatan-perbuatannya yang menjadi tuntunan. Itu kata Syekh Mahir Muqaddam, dan ini sudah disinggung pada muqaddimah pertama ya oleh si pemberi muqaddimah ini, yaitu Syekh Bassam Khidr Siti. Itu sudah disinggung tentang semulia-mulia ilmu, seagung-agung ilmu secara mutlak, setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi, nama-namanya yang baik, ya, perbuatan-perbuatannya yang menjadi petunjuk tuntunan. Inna syarafal ilmi tabi'un li syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan sesuatu yang dipelajari. Kita ada singgung juga ini. Suatu ilmu itu menjadi mulia tergantung objek yang dipelajari. Gitu. Semakin mulia objek yang dipelajari, maka semakin mulia ilmu tersebut. Nah, gitu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Mana lebih mulia misalnya? Ilmu matematik, ilmu bahasa Inggris, dengan masanya bahasa Arab. Nah, gitu aja. Mana lebih mulia, mana bahasa Inggris ke bahasa Arab? Kenapa? Bahasa Al-Quran. Nah, karena dia jelas bahasa Al-Quran. Ya, lugatu ahlil jannah, lugatul Quran, lugatu as-sunnah, lugatu sunnah. As-sunnatu bil arabiyah. Nah, wa nahnu nusalli bil arabiyah. Kita salat dengan bahasa Arab. Yes, berarti lebih mulia mana gitu. Lebih terhormat mana antara ilmu bahasa Arab dengan bahasa Inggris misalnya. Nah, tadi kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari objek yang dipelajari gitu. Lalu ya, adakah sesuatu yang dipelajari wahai hamba Allah? Wa ayu ma'lumin ya Abdullah a'zam wa ajal wa akmal minal ilmi bihi subhanahu wa ta'ala. Objek ilmu apa wahai hamba Allah ya yang lebih agung, lebih sempurna daripada kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada nggak yang lebih mulia daripada Allah? Lebih agung daripada Allah? Lebih sempurna dari Allah? Nggak ada. Maka ilmu yang mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah ini adalah semulia-mulia ilmu, sesempurna-sempurna ilmu. Karena memang Allah bima yastahiqqu minal kamali wal ula alladzi laisa lahu haddun wala muntaha. Karena memang Allah berhak ya memiliki kesempurnaan yang tinggi dan tidak ada batas. Tidak ada batas akhirnya. Allah zat yang tak terbatas. Maka ilmu yang mempelajari Allah, loh kok Allah bisa belajar? Bisa. Nama-namanya, sifatnya bisa dipelajari. Nah, itu berarti suatu kemuliaan. Lalu saya Mahir Muqaddam mengutip perkataan dari Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi rahimahullah. Apa kata Al-Imam Al-Munawi ya? Jadi Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi ini masyhur terkenal dengan sebutan Al-Munawi, Al-Imam Al-Munawi. Nama aslinya Muhammad bin Abdur Rauf. Ya. Jelas ya? Nah, tapi lebih populer Al-Imam Al-Munawi. Banyak kitab yang ditulis. Ya, salah satu antaranya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Al-Jami' As-Shaghir itu kitab kumpulan hadis karya Al-Imam As-Suyuti. Nah, Al-Jami' As-Shaghir lalu disyarah oleh Al-Munawi
Nah, namanya kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Shaghir ya, Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Ya khams atau 4 mujalladat ya. Itu. Sementara kitab Al-Jami' As-Shaghir itu 1 jilid ya, tapi cukup besar. Disarah oleh Al-Imam Al-Munawi tadi. Judul kitabnya Faidul Qadir. Faidul Qadir. Nah, Al-Imam Al-Munawi mengatakan tidak diragukan lagi anna a'zamal madlulat, bahwa sesuatu yang paling agung yang ditunjuki ya, adalah zatullah azza wajalla, zatullahi ta'ala, zatnya Allah ta'ala. Nah itu wasifatuhu, dan sifat-sifatnya. Kata sifatuhu dibaca marfu sebagaimana zatullahi ta'ala. Zatu itu juga rofa, marfu. Wasifatuhu itu atof, mengikuti zatu jadi sifatuhu, sama-sama marfu. Wa asraful ulum termasuk ini juga maktuf, karena di situ ada huruf atof waw. Wa asrafuhu al-ulum, dan semulia-mulia ilmu. Kata Al-Imam Nawawi. Apa yang dimaksud semulia-mulia ilmu? Ya ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang kita pelajari itu semulia-mulia ilmu. Gitu. Nah, wa a'laha qadaran wa arfa'uha manaran. Nah, jadi ilmu tentang nama dan sifat Allah itu selain semulia-mulia ilmu adalah setinggi-tinggi kedudukan ilmu, setinggi-tinggi menara ilmu. Wa abqaha, nah, wa abqaha zuhran, dan sekekal-kekal imbalan. Apa ilmu yang demikian itu? Yaitu al-ilmu al-ilahi ya, asy-syar'i, al-ilmu al-ilahi asy-syar'i atau al-ilmu al-ilahi al-bahisu an zatihi taqaddasa, ilmu yang mempelajari ya Allah al-ilahi. Nah, ilmu yang apa tadi? Sampai mana ini? Wa huwal ilmul ilahi al-bahisu an zatihi taqaddasa, yang membahas tentang zatnya Allah Ta'ala, taqaddasa, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sifatuhu az-zatiyah was-salabiyah wal wasubutiyah. Nah, termasuk sifat-sifat ya Allah yang berupa sifat zatiyah as-salabiyah, sifat zatiyah yang bersifat salabi. Masih ingat sifat zatiyah salabiyah itu? Ya, kalau salabiyah apa? Masih ingat gak? Lupa. Salabiyah itu sifat negatif ya. Contoh apa? Makar. Apa lagi? Murka. Apa lagi? Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ini sifat salabiyah. Itu. Tapi ya sempurna. Sempurna. Marah ya termasuk. Nah, ada yang memasukkan dalam sifat salabiyah ya, salabiyah. Atau ada sifat subutiyah. Subutiyah itu yang ditetapkan, tetap adanya.
Itu. Nah, itu namanya sifat subutiyah. Wa ma yadullu 'alaiha min sana'ihi wa af'alihi, dan apa-apa yang menunjukkan ya, apa-apa yang menunjukkan ma yadullu 'alaiha min sana'ihi, apa yang menunjukkan kepada pengetahuan tadi, min sana'ihi, dari ya perbuatan Allah Ta'ala, wa af'alihi, ya termasuk dari ya perbuatan juga af'alihi, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia aslu al-ilm, fahuwa aslul ilm. Fa kullu ilmin tabi'un lil ilmi bihi. Jadi setiap ilmu itu akan mengikuti ilmu apa? Fa kullu ilmin, setiap ilmu, tabi'un, mengikuti, lil ilmi bihi, mengikuti ilmu yang dengannya dia tahu gitu, tahu ilmu. Jadi yang awal-awal. Mubtakirun fi tahqiqi zatihi ilaih. Dia mubtakir. Apa mubtakir itu? Dimis apa? Ibtaqara. Yabtakiru. Apa berarti? Membutuhkan. Ya. Fi tahqiqi zatihi ilaih, di dalam menetapkan zatnya. Nah, di dalam mendekatkan fi tahqiqi zatihi, zat, maksudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaihi, kepada si apa? Ilmu itu sendiri ya. Maka barang siapa faman arafallaha arafa ma siwah, barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal sesuatu selain Allah, katanya gitu. Nah, selain Allah kita akan, jika kita mengenal Allah, yang lain-lain kita akan kenal. Wa man jahila rabbahu fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang tidak mengenal Allah Tuhannya, maka dia ini ya lebih bodoh lagi terhadap selain Allah. Lima siwahu ajhal. Gitu. Ini kita jangan bodoh, jangan nggak ngerti tentang Allah, sifatnya, nah, perbuatannya, zatnya, itu kita pelajari gitu. Selama ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita yakini kebenarannya. Nah, maka fa'ala asas al-ilm as-sahibillah wa asma'ihi wa sifatihi, berdasarkan asas ya, pondasi al-ilmu as-sahih, pondasi ilmu yang sah. Nah, apa ya ilmu yang sah terhadap Allah itu? Yaitu ilmu tentang nama-namanya, ilmu tentang sifat-sifatnya, wa sifatihi. Yakumul insanu as-sahihu, yakumul insanu as-sahihu, maka saudaranya yang apa tadi? Yakumu al-iman as-sahih, telah tegak iman yang benar, wa tauhid al-khalis, tauhid yang murni. Watan bani matalibu ar-risalata. Nah, watan bani, maka terbangunlah matalibu ar-risalah jami'aha, tuntutan risalah seluruhnya. Fala hayatalil maklub, dan tidak ada kehidupan ya alul qulub, fala hayatalil qulub, tidak ada kehidupan bagi
hati. Wala na'ima wala surura wala aman wala tumanina illa bi antari rabbaha wa ma'budaha wa fatiroha. Jadi tidak ada kehidupan di dalam hati, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan kecuali keamanan. Ya, kecuali di antaranya disebutkan wala surur wala aman, negeri yang tidak bahagia, tidak aman, wala tumanina, dan tidak tumanina, tidak tenang, illa kecuali apa? Bi anta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha. Hendaklah dia apa? Nah, sampai mana tadi? Wala awalatu illa bi an ta'rifa rabbaha, supaya dia mengenal Allah Tuhannya, wa ma'budaha dan sesembahannya, wa fatiroha dan penciptanya. Gitu. Akhirnya dia menjadi yakunu ahabban nas, yakunu ahabba ilaiha mimma siwa wal insanu bidunil imani wal insanu bidunil imani billahi, seseorang yang tidak beriman kepada Allah, la yumkinuhu an yanala ma'rifah, tidak mungkin dia bisa mendapatkan ma'rifah, pengetahuan. Nah, tidak di sini dikatakan demikian. Kalau orang tersebut tak punya iman, maka dia sedih seperti yang tadi dijelaskan. La yumkinu an yanala ma'rifatan, dia tidak mungkin mendapatkan pengetahuan. Wala hidayatan, tidak mungkin mendapat wabiduni tidaihi ila rabbih, dan tanpa petunjuk Allah kepada, supaya kita kembali ke Allah, la yakunu, maka tidaklah dia menjadi apa-apa illa sakiyan wa mu'azzaba. Nah, itu. Nah, illa sakiyan, illa kecuali yang sengsara, mu'azzaba, dan yang diazab, kama huwa halu al kafirin, sebagaimana keadaan orang-orang kafir. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu di paragraf terakhir, wa kadzalika, dan demikian pula, fa inna man fi qalbihi adna hayatin, barang siapa yang di dalam hatinya ada kehidupan yang paling adna, paling rendah au mahabbatun li rabbih, atau ada kecintaan kepada Allah Tuhannya, wa iradatun li wajhihi, dan keinginan, ada keinginan, wa iradatun li wajhihi, maksudnya wajahnya ada, memiliki keinginan. Nah, wasuqa ila liqaihi, dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka fatalabuhu li hadzal bab wa hirsuhu ala ma'rifati, dia akan mempelajari bab ini, dia akan semangat untuk mengetahuinya, wajdiyadihi minat tabassuri fih, dia akan berusaha menambah pengetahuan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'alih, dia akan bertanya-tanya. Wastiksafuhu inda anhu, dan apa? Terbuka istiksafuhu anhu, terbuka darinya hijab itu Huwa akbaru maqasidih, belajar tentang nama dan sifat Allah merupakan tujuan terbesarnya. Akbar
masab maqasidih, itu maksud tujuan terbesar dia. Wa a'zamu matalibuhu. Dan nah selain itu siapa tadi? Wa a'zamu matalibihi. Ilmu tentang ini ya, ma'rifatullah itu seagung-agung apa yang dipelajari, dituntut. Wa ajallu ghayatihi, dan seagung-agung tujuan akhir ya. Fahada huwal kamal. Ini dia kesempurnaan alladzi la kamala lil abdi bidunihi, dan yang tidak ada kesempurnaan bagi seorang hamba tanpa kesempurnaan. Nah, apa? La kamala li abdihi bidu, tanpa Allah ya, tanpa Allah. Tidak akan ada kesempurnaan bagi manusia tanpa Allah. Nah, Allah lah yang walahu huliku al khalqu, dan untuk Allah lah makhluk diciptakan. Wali ajlihi nazala al wahyu, dan untuk mengenal nama makhluk diciptakan untuk mengenal Allah gitu. Makhluk juga diciptakan wali ajlihi, dan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu tentang apa tadi? Allah yang berkaitan dengan sifatnya misalnya. Nah, itu merupakan a'dhamu matalibi. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Kemudian wa ursilat ar-rusul. Rasul diutus oleh Allah untuk apa? Supaya orang-orang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qamatis samawati wal ardh. 7 lapis langit dan bumi juga tegak. Wa huwa bihaqqin afdal ma iktasabathu al-qulub. Dia ilmu tentang Allah ini, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kalau kitab ini khusus membahas sifat-sifat Allah, bihaqqin afdal, benar-benar lebih utama atau sesuatu yang paling utama, ma iktasabathu al-qulub. Ma iktasabathu al-qulub. Jadi berarti lebih utama dari apa? Dari ilmu yang dia cari sendiri. Mimma iktasabahu al-qulub. Wa hasalathu an-nufus, dan bisa dicapai oleh jiwa. Wa adrakathul uqul, bisa diketahui oleh akal. Wa laisal qulubus sahihah, dan hati yang sehat itu bukanlah wan nufusal mutmainnah, dan tidaklah pula jiwa yang tenang. Nah, mana? Wala mana tadi? Jiwa yang tenang ila syai'in minal asya', kepada sesuatu dari sesuatu yang lain, aswaku minha ila ma'rifati hadzal amr, yang lebih dia rindukan. Tidak ada, maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih dirindukan oleh seseorang kecuali kerinduan, keinginan untuk mengenal ilmu ini ya, ila ma'rifati hadzal amr. Mengenal apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala farhuha bi syai'in a'zam min farhiha bidzafri bi ma'rifatil haqqi bihi. Dan tidaklah kebahagiaan seseorang dengan sesuatu, tidak ada ya yang lebih mulia daripada kebahagiaan dia mendapatkan ya pengetahuan atau ilmu yang hak. Ilmu yang hak. Nah, pengetahuan atau ilmu yang hak di sini antaranya adalah mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwas sekalian ya, bapak-bapak dan jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir ya, ini jam berapa ini? Paragraf terakhir sampai paragraf ini saja ya. Di halaman 11, fal ilmu biha, maka ilmu
tentang mengenal Allah tadi, biha ini kembali kepada ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi ya. Hak ini dhamir hak kembali kepada pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal ilmu bihadhil ma'rifah ahammu min an ta'lama al-jannata wan nar wa ma asbaha dzalik. Itu lebih penting daripada kamu mengetahui tentang surga dan neraka atau yang sejenis dengannya. Nah, minal ghaibiyat allati akhbarallahu anha, dari perkara-perkara gaib yang telah Allah kabarkan tentang perkara gaib tersebut. Gitu. Nah, saya ulangi ya, penekanan ilmu tentang ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, lebih penting daripada kamu tahu tentang surga dan neraka atau yang sejenis dengan itu, dari perkara-perkara gaib yang memang Allah sudah kabarkan. Nah, oleh karenanya la yumkinu lil insani an ya'budallaha ta'ala. Tidaklah mungkin seorang manusia bisa menyembah Allah taala wa huwa la ya'rifu asma'ahu wa la sifatahu wa la sifatihi. Tidak mungkin seseorang itu dia bisa menyembah Allah taala, nah, sementara dia la ya'rifu asma'ahu, dia tidak tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wala sifatahu, dia juga tidak percaya wala apa sifat mana tadi? Wala sifatihi, maaf. Kenapa dibaca sifatihi dan ya'rifu tadi ya, wa huwa la ya'rifu asmahu. Jadi orang itu tidak mungkin dia bisa menyembah Allah dengan benar dalam tanda kutip kalau dia tidak tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu. Iya, wala sifatihi. Nah, ini. Kenapa dibaca wala sifatihi sementara sebelumnya asma'ahu? Karena kata sifat itu bentuk jamak muannas. Nah, jamak muannas itu ketika dia mansub alamatun nasbihi al-kasrah. Ya, tanda jarnya adalah kasrah. Sehingga kita baca wala sifatihi. Itu atop sebenarnya ya. Kaifa ya'bud? Bagaimana dia bisa menyembah? Kenal aja enggak gitu. Tahu aja sebenarnya enggak. Enggak bisa. Aya'budu syai'an majhulan? Apa dia bisa menyembah sesuatu yang dia enggak ngerti? Kan enggak mungkin secara akal saja. Orang itu enggak mungkin menyembah sesuatu yang dia tidak paham, dia tidak ngerti. Nah, oleh karenanya dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nah, maka kita bisa ya menyempurnakan peribadahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Baik, saya kira sampai sini dulu ya. Halaman 11 paragraf majhulan. Majhul itu sesuatu yang tidak diketahui. Aya'budu syai'an majhula. Baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, nih kita cukupkan dulu sampai halaman 11 paragraf kedua ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi pekan yang akan datang. Ini sudah jam 9:08 ya. Oke, baik, mari kita sejenak rehat dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan setelah kita istirahat sejenak. Nah, padahal. Ya, monggo yang lain. Ini ada waktu 4 menit lagi. Ya, silakan. Ya. Pernah baca saya membaca itu Rasulullah SAW baca yang tadi itu justru bukan di khutbah Jumat kalau di khutbah Jumat mendawamkan itu justru malah masalah ya. Kalau mendawamkan iya, fatwa beberapa ulama seperti itu. Terus yang selalu pakai itu ketika khutbah nikah kalau itu seperti apa?
saya baca itu terus wah harus ganti gitu nih. Sekali-sekali ganti gitu. Jangan itu terus. Itu gimana? Apakah asal tadi baru tahu ada beberapa variasi itu atau apakah bagusnya seperti itu atau asal aja maksudnya? Maksud untuk khutbah Jumat? Hak khusus ini. Kan salah satu rukun khutbah Jumat itu ada seruan ya, ajakan untuk takwa kan. Nah, ayat-ayat tadi kan isinya itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Itu sudah memenuhi rukun khutbah Jumat. Cuma tadi memang tidak harus itu. Tidak, kalau tidak itu nggak sah ya, nggak seperti itu. Selama isinya ada anjuran untuk takwa dalam ayat tersebut, maka tidak ada masalah gitu. Cuma memang Nabi sering, ini tadi saya sudah sebutkan ya, ada kitab ditulis oleh Syekh Al-Albani, judulnya Khutbatul Hajah. Tiga tempat itu kalau salah satu boleh tadi. Jadi Ali Imran 102 ya. 77:1. Ayat 1. Semua Anisa ayat 1 boleh ya? Boleh, sebenarnya boleh. Nah ini. Inna tula sunati rajuli. Ma'innatun. Inna tula sunati rajuli wa kisru khutbatihi. Ma'innatun Min min fikihi. Tahmil. Nah, ini dia. Ya, ada yang kayak gini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu dan seterusnya. Ada itu. Itu bahkan yang pertama kali dibahas oleh Syekh Al-Albani. Terus baru ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Ini yang saya versi Arabnya ini. 48 halaman. 48 halaman. Jadi itu. Duh, mana ini? ...48 halaman. Oh, 40 kalau bahasa Arabnya. Nanti ada jadi Syekh Albani menyebutkan beberapa riwayat ya khutbatul hajah itu. Ada pasal pertama, pasal kedua, terus dari riwayatnya banyak, ada hadis dari Abu Musa, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Ubaid bin Syarid, hadis Aisyah, hadis Sahal bin Sa'id dan seterusnya. Itu. Jadi variasinya bisa dilihat di kitab itu, Khutbatul Hajah. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Afwan iyyakum. Ini sudah jam 9:30 ya. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.